Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita sampai pada hari ini masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan diberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Tak lupa pula sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih telah memenuhi undangan kami dalam rangka penyampaian informasi program sekolah khususnya di SDN Bujang Anung 2. Jadi nantinya Bapak dan Ibu ada materi yang sedikit saya sampaikan terkait hal dengan visi dan misi sekolah SDN Bujang Anung 2. Sudah hadir di sini Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan, apa visi? Ya, visi. Ada yang tahu Bapak Ibu di ruangan ini apa itu visi? Visi kita taruh ini. Visi itu Bapak dan Ibu adalah gambaran masa depan, impian masa depan, atau cita-cita yang ingin dicapai, itu adalah visi. Kalau dulu mungkin panjenengan saja lomba IPN atau keputaran IPN pernah tanya, kamu setelah besar atau sudah besar kamu ingin jadi apa? Sebutan kadang anak-anak menjawab, boleh terlalu setia dokter, boleh terlalu setia polisi, boleh terlalu setia tentara. Itu adalah bagian dari visi. Padahal masih belum jelas apa yang harus dilakukan. Pernah panjenengan sebenarnya pernah baik kamu mendaratnya terlalu setia apa? Nah, karena kayak sebutan terlalu setia tentara, terlalu setia pilot. Panjenengan mungkin dulu pernah seperti itu, pernah tanya di nombor di bapak ibu panjenengan pernah ditanya mau neraka terlalu setia. Nah, itu adalah bagian dari visi, gambaran impian masa depan. Jadi namanya mana kita sebagai manusia ini harus punya impian, punya cita-cita. Harus punya cita-cita, ada semangat untuk menjalani kehidupan. Itulah apa itu visi Bapak. Nah, visi sekolah Bapak dan Ibu tidak terlepas dari ini, ya. Ini namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu beriman? Ya, beriman artinya kita percaya. Bertakwa, takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah wujud dari beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah 5 profil pelajar Pancasila, dasar daripada visi yang harus kita capai khususnya di SD Bujang Anung 2. Ini adalah gambaran macam-macam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Terus kemudian bergotong royong, kreatif, berdalam kritis, mandiri. Ini bisa memilih salah satu 5 profil ini kita jadikan visi sekolah. Kira-kira anak-anak kita, murid-murid kita, potret panjenengan sendiri nantinya akan dicetak, dibentuk seperti apa? Nah, kita harus punya gambaran impian seperti apa nantinya. Nah,
dan Ibu. Nah, ini adalah visi dari sekolah SD Pekanbaru 2. Terwujudnya siswa yang cerdas, jadi anak si cerdas, jadi anak si terampil, jadi anak si beriman dan bertakwa serta peduli lingkungan. Jadi murid-murid di SD Pekanbaru 2 diharapkan output keluar dari SD Pekanbaru 2 jadi anak cerdas, pintar, segala ilmu, pengetahuan dan keterampilan itu adalah modalnya adalah cerdas. Cerdas dididik, dibimbing, dilatih, dibina oleh bapak dan ibu. Kemudian setelah cerdas juga terampil. Namanya terampil dikatakan menguasai segala sesuatu. Ini yang dibutuhkan. Sama halnya misalnya bengkel. Bengkel itu terampil. Muntah terampil tak ada di bengkel. Nah, harus terampil. Dasar-dasarnya melatih untuk menjadi anak yang terampil yang sini di sekolah. Mulai bersektor sampai ke sekolah. Jadi anak-anak dilatih dididik untuk jadi manusia yang cerdas dan terampil. Kemudian beriman dan bertakwa. Nah, ini yang paling penting yang ditanamkan kepada anak didik kita, terhadap murid kita. Beriman dan bertakwa, tekun, rajin ibadah. Contohnya apa Pak kegiatannya? Ini di sekolah SD Pekanbaru 2 ini sudah terbangun yang namanya program literasi takdir, program mengaji, hafalan Quran. Meskipun 1-2 surat, targetnya juz 30, juz ke-30. Benih terlalu juz, juz mungkin masih terasa berat. Kita harus bertahap, apalagi seseorang alif, nas dan seterusnya. Itu terus setiap hari dan dibimbing langsung oleh guru agama dan pastor, guru ngaji. Jadi anak-anak saya latih tahfidz, program tahfidz menghafal Al-Quran. Di sini juga ada Ibu Galuh selaku guru agama. Terus kemudian ada Pak Suharto yang akan membimbing putra panjenengan untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Program tahfidz hafalan. Terus kemudian setiap hari Jumat anak-anak ngaji, bulan ngaji. Itu agenda kegiatan setiap minggu. Samping di kelas-kelas dilatih Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini di luar pelajaran Bapak Ibu sebagai penguatan. Dan lagi kegiatan keagamaan, bermulutan. Kemudian yang terakhir kita pernah melaksanakan pawai ta'aruf di bulan puasa. Terus saja. Boleh sedang nol. Nah mau nih, saya kamu apa saya gebel orang. Pawe ta'aruf menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini ada membentuk anak yang beriman dan bertakwa. Jadi cinta terhadap agama. Serta peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Kita sebagai manusia, murid-murid juga harus peduli. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak-anak diberikan dasar-dasar pengetahuan. Sampah itu bisa dimanfaatkan tidak? Yang bisa dimanfaatkan yang mana? Tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat menimbulkan penyakit. Jadi anak-anak harus tahu bahwa sampah itu dampak negatif. Kalau tidak niru Bapak dan Ibu, kalau membuang plastik, pasti bendung ke tanah, itu baru bisa terurai, bisa hancur kurang lebih 100 tahun, baru bisa hancur. Jadi anak-anak sudah diberikan pengetahuan jangan membuang sampah berupa plastik, pasti bendung. Dampaknya apa kita anak bisa
subur, hasilnya kurang bagus. Dan jangan sampai generasi-generasi yang akan datang, kompoi-kompoi, cucu-cucu kita merasakan dampaknya. Serogi kompoi urusan panjenengan lebih namun jeruk, namun pati juga ada, karena dampak dari perbuatan kita hari ini. Nah, itu anak-anak dihati bagaimana. Termasuk juga setiap kali guru kenalin anak uang sampah mesti satu ambil, taruh di mana tempatnya. Nah, terus kemudian bapak dan ibu ini juga saya titip kapan sebenarnya di rumah. Kebiasaan harus dimana? Mengangkat kerupuk dan pastikan sediakan tempat sampah. Mari buat tempat, mari harus ada kerjasama yang baik. Bagaimana sekolah dididik? Karena pendidikan seperti ini kan di keluarga juga dalam keluarga. Memberikan kantor, buat sekolahnya, ambil. Itu melatih disiplin anak agar tahu. Karena sekolah sudah dididik seperti itu. Terbuat bersobat, seperti laki bersobat. Nah, itu Pak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah punya visi, maka harus kita terjemahkan menjadi misi. Nah, misinya yang pertama kepada ibu, meningkatkan profesionalisme guru. Jadi untuk mewujudkan visi tadi itu, kalau wujudnya siswa yang cerdas, terampil, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta peduli lingkungan, maka harus dilaksanakan yang namanya misi. Yang pertama, meningkatkan profesional. Contohnya apa? Bapak dan ibu guru di sini mulai kelas 1 sampai kelas 6 standar minimalnya harus dipenuhi. Apa itu? Lulusan S1 kuliah. Semua alhamdulillah sudah S1. Ya, di samping itu sudah mempunyai sertifikat pendidik. Di kecamatan yang disari Bapak dan Ibu, di SD Jalan 2 ini yang paling banyak guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik yang sudah dilatih. SD yang lain masih hanya ada beberapa, 1, 2. Di sini hampir semua. Yang terakhir ini Pak Ahmad sudah sertifikasi. Pak Ahmad, Bu Latif, Bu Galuh, Pak Eyor, Pak Suyoto, ya. Semua sertifikasi. Yang belum masih Pak Noval, masih belum ya. Pak Sub juga sudah sertifikasi. Nah, ini sertifikat pendidik. SD saya Pak ini apa? Belum tentu. Berarti sini sektor 2 yang sudah dikatakan profesionalisme, profesional sesuai profesinya. Karena profesinya guru itu besar, sarjana, lulusan sarjana, terus kemudian punya sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, misi berikutnya meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, melaksanakan kegiatan keagamaan. Nanti saya urai satu persatu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, yang kelima, memaksimalkan kegiatan belajar. Keenam, sekolah ramah anak. Kemudian mengoptimalkan kerjasama antar sekolah. Seperti ini Bapak dan Ibu. Namanya bentuk kerjasama. Sama halnya seperti kemarin kelas 6 ingin mengadakan rekreasi, Bapak dan Ibu diundang lagi. Kan gue atau kerbek musyawarah antara emak ngiring terserah. Nah, itu namanya kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah mengelola manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang saya coba urai Bapak dan Ibu satu persatu. Nah, di samping Bapak dan Ibu sesuai profesinya sebagai guru dan dikatakan profesionalisme di sekolah, dalam 1 bulan
ada kegiatan 2 kali yang namanya pembelajaran. Apa Pak pembelajaran? Komunitas belajar Pujangan. Apa kegiatannya? Semua bapak dan ibu guru duduk di satu ruangan untuk melakukan diskusi, membahas tentang perkembangan murid-murid, perkembangan Potraipon Panjenengan sejauh mana, mempunyai masalah apa yang harus dilakukan. Ini dibahas di sini di pembelajaran yang dilaksanakan dalam 1 bulan itu 2 kali kegiatan, biasanya hari Sabtu. Itu yang dibahas. Misalnya murid kelas 4 ada masalah, belajarnya kurang, apa yang harus dilakukan? Bapak dan ibu guru duduk berembuk berdiskusi, kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang harus diupayakan agar sesuai itu. Ya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran saya selalu meminta bapak ibu guru untuk melaporkan perkembangan siswanya, murid-muridnya sejauh mana, bagaimana belajar agamanya, bagaimana matematikanya, terus digali. Ada masalah apa? Ada kendala apa? Mungkin ada anak yang tidak masuk, jarang masuk. Kenapa? Anak yang sering terlambat, kenapa? Itu dicari. Maka kita berdiskusi mencari apa solusinya yang terbaik. Nah, gitu ya. Ini kegiatan pembelajaran. Juga kegiatan berupa supervisi. Saya selaku kepala sekolah bapak dan ibu mensupervisi minggu ngecek apa betul bapak dan ibu guru kita ngajar di kelas. Nah, apa persiapannya? Pada menolak kata gede apa sih gitu? Nanggung boten penting, arep boten penting, arep mari bersih penting. Itulah tugas saya sama bapak dan ibu guru juga apa yang harus disiapkan di kelas. Mau ngajar apa? Dipakai. Entar anak kok, entar nyare, boten penting arep. Nah, boleh itu betul. Lah boleh bersih. Mun periksa ternyata kumpul air, itu apa yang harus dilakukan? Itu bersih. Itu adalah persiapan. Nah, yang harus dilakukan. Oke? Nah, ini contohnya observasi kelas. Nah, seringkali saya selaku kepala hadir di ruang-ruang kelas untuk melihat bapak dan ibu guru mengajar. Gitu. Nah, ini sudah dijelaskan bapak dan ibu bahwa semua pendidik atau bapak ibu guru sudah memiliki kualifikasi jasa S1 sarjana. Kemudian sudah banyak memperoleh sertifikat profesi dan ditempuh melalui PWP. Dan kegiatan berikutnya bapak dan ibu guru itu mengikuti pengembangan diri melalui yang namanya platform Merdeka Belajar. Jadi bapak dan ibu guru tidak berhenti, meskipun guru itu mengajar juga belajar, terus belajar, tidak berhenti. Nah, inilah bentuk profesionalisme guru. Nah, ini prestasi siswa bapak dan ibu 2 tahun berturut-turut. Mungkin ibunya masih ada sini, Bu Risma. Ibunya Risma pernah juara 2 USN Matematika tahun kemarin. Ini kan. Terus kemudian yang tahun ini, tahun 2024 ini juara 2 juga Matematika boleh. Jadi anak-anak pintar itu sudah terwujud visinya. Siswa yang cerdas. Nah, ini kan sudah terbukti. Ini masih kelas 5. Yang kemarin juga masih kelas 5. Oke, kelas 5. Nah, 2 tahun berturut-turut. Pak Magun juara 2, Pak. Maka juara 1. Perlu Bapak Ibu ketahui, nilainya juara 2 dan juara 1 ini sama. Maka juara 2 karena nilainya sama, dipilihlah yang bisa mengerjakan
paling sedikit. Nah, juara satunya ini SDN Grujukan Lor 1 Kuning, SD Grujukan Lor. Saya tinggalnya muridnya para 500, termasuk SD Semaju. SD Jangan Dua ternyata tidak kalah bersaing. Nilainya ada, yang mungkin karena masih kurang beruntung. Apa bisa apa? Nilainya ada belum bodoh pasti ada. Nah, kemudian, juara satu lomba adat yang pernah dilaksanakan di Puncak. Juara satu lomba adat dan pesertanya Bapak dan Ibu tidak hanya dari sekolah dasar, berdasar dari madrasah, berdasar dari kakek. Nah, ini pun terbukti, terwujud sudah visinya beriman dan bertakwa. Meskipun sekolah dasar, bagi madrasah ternyata tidak kalah mampu bersaing. Kemudian juga juara satu tahfidz saya mandidis. Didis itu pernah ada juara satu tahfidz yang diselenggarakan oleh anak-anak KKN pada saat Agustusan. Lomba hafalan Quran. Ditanya akhir, coba teruskan ayat ini, terbukti. Nah, ini adalah gambaran prestasi. Nah, cukup ini, kalau keinginan Pak Guru, saya inginnya terus sampai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nasional. Mari kita aminkan. Amin ya Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan prestasi sekolah murid-murid kita SD Jangan Dua ini terus meningkat sampai tingkat nasional. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan di luar pelajaran, ada pramuka, ada tahfidz. Ada tahfidz. Ini adalah kalau kegiatan pramuka ini adalah sebagai bekal modal dasar dilatih anak-anak untuk disiplin. Siapa kita mau? Ya, ini kegiatan kemah di tahun kemarin di mana? Di Pengarang. Mungkin berpotensi dorong kemah, betul. Biar orang kemana? Mungkin orang kemana ya? Orang kemana? Kemudian tahfidz. Nah, ini tahfidz Al-Quran pada Ibu. Nah, seperti ini yang saya ambil foto. Waktu masih ada musola sebelum digunakan untuk kelas 1 seperti ini. Kumpulkan dari satu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus tetap konsisten. Meskipun satu ayat tahfidz, terus apa lagi? Karena sebagai trader berliterasi termasuk rajin. Nah, kemudian kepada Ibu, ini contoh-contoh kegiatan keagamaan, pembahasan tepat puasa ada pesantren Ramadan. Sebelum puasa, pawai ta'aruf, cari mencurkan, nolong. Mungkin pernah sedikit dilaksanakan di Lemana pas Yobe Kabupaten karena atas dasar musyawarah korban Lemana Bonogor kemudian literasi mengaji tadi acara mungkin nanti perlu juga terus ditingkatkan kegiatan ini. Bisa isyrak ikhwan, mungkin mengundang mubalik nanti sekolah dengan wali murid. Mungkin ada usulan terkait kegiatan Pak. Monggo nanti bisa dikembangkan lagi kegiatan agama. Nah, ini Bapak dan Ibu, seperti apa untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu yang namanya PAKOM. PAKOM ini singkatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Dan mereka menyenangkan, jadi anak-anak senang, diupayakan terus senang. Senang berada di kelas, senang berada di sekolah, perlu menyenangkan. Mempunyai anak pernah berindikasi ada sesuatu. Saya selalu bertanya, menakan angka puluh mulia berarti ada sesuatu. Apa sih senangnya? Nah, paling Roma berarti senangnya. Senang misalnya kapulnya dua HP.
buah hati harus senang saya amal itu berarti karena ada kesenangannya di sana. Nah, kita harus mengidentifikasi apa yang perlu dibuat satu kegiatan sehingga anak-anak itu menyenangkan di sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini ranah lingkungan. Jadi anak-anak itu dilatih untuk membiasakan. Namanya biasa. Kebiasaan itu harus dibangun. Setelah biasa nanti akan menjadi karakter yang terus akan dibawa sampai dewasa kelak, sampai terjun masyarakat. Kebiasaan menjadi karakter, sudah menjadi karakter, menjadi budaya. Nah, budaya disiplin, budaya tepat waktu, itulah harus dibangun sejak ini. Merawat tanaman, mengajarkan siswa merawat tanaman, yang menyiram, memupuk, membersihkan rumah, keluar berber. Nah, nanti anak-anak belajarkan seperti itu. Itu adalah contoh misi ramah lingkungan. Nah, itulah Bapak dan Ibu sedikit gambaran tentang misi, visi dan visi sekolah yang hendak kita laksanakan dan sudah berjalan, dan alhamdulillah ya sudah efektif. Meskipun demikian harus tetap kita lakukan evaluasi. Apa yang kurang terus kita benahi, apa yang sudah tercapai terus kita tingkatkan. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu terkait penjelasan tentang visi dan misi. Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Coba jelas ini, jelas. Jadi gambaran murid-murid dan itu kami dapat itu ceritakan. Karena di SD ini yang besar fondasi ibarat membangun rumah, fondasinya butuh kuat. Dari sinilah harus dibentuk agar terbangun rumah yang kita idam-idamkan. Kalau memang tidak ada